Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dengan NPMS 0120220073. Saya sebagai mahasiswa Politeknik Setialan Makassar, Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Di sini saya akan membawakan 3 materi terkait pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu ada konsep pemerintahan daerah. Yang kedua ada urusan pemerintahan. Yang ketiga ada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Langsung saja kita masuk ke dalam konsep pemerintahan daerah. Dalam konsep pemerintahan daerah itu kita mengetahui tentang otonomi daerah, di mana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerah tersebut. Kemudian dalam konsep pemerintahan daerah dikenal adanya tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama itu ada desentralisasi. Nah, desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonominya. Dalam desentralisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada desentralisasi administratif, yang kedua ada desentralisasi politik, di mana desentralisasi administratif ini adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Sedangkan desentralisasi politik adalah wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintahan regional dan lokal. Dalam desentralisasi ada pun kebijakannya, yaitu yang pertama dilakukannya untuk memenuhi tuntutan golongan minoritas yang menuntut otonomi daerah wilayahnya. Jadi makin tinggi praktik diskriminasi maka akan semakin tinggi tuntutan otonomi pada daerah tersebut. Selanjutnya itu ada dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam dekonsentrasi ini ada pun tujuan utamanya. Yang pertama itu ada politis, di mana pemerintah akan berusaha menugaskan aparatnya yang ada di daerah untuk mengetahui, menyerap, dan menginformasikan apa-apa yang menjadi aspirasi daerah untuk disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua itu secara administratif. Maksudnya di sini pejabat dekonsentrasi diharap mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang daerah, sehingga mereka dianggap mampu menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut dan menjadi filter informasi pusat bagi masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri dekonsentrasi. Yang pertama itu ada perpanjangan tangan dari pusat. Yang kedua, pertanggungjawaban kegiatan langsung ke pusat, bukan kepada rakyat di daerah. Jadi pertanggungjawabannya itu langsung dari pusat. Yang ketiga itu kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya, sarana, dan prasarana disiapkan oleh pusat. Tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tersebut. Dalam tugas pembantuan ini adapun tujuannya yaitu yang pertama agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Yang kedua, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Yang ketiga, kebijakan daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Yang keempat, anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Yang kelima, dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disampaikan oleh kepala
daerah penerima tugas bantuan kepada DPR bersamaan dengan penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam dokumen yang tersimpan. Selanjutnya ada urusan pemerintahan. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat dipahami bahwa urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren juga merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan kabupaten atau provinsi. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahannya. Selanjutnya, absolut itu merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Seperti itu pertahanan, keamanan, politik, luar negeri, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Itu termasuk urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Jadi segala sesuatu yang menjadi kewenangan pusat itu tidak diatur lagi oleh provinsi atau kota. Jadi ini menjadi urusan sepenuhnya pemerintah pusat dalam mengatur di bidang pertahanan, keamanan, politik, luar negeri, justisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Yang kedua itu ada konkuren. Konkuren ini adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota. Jadi contohnya dalam urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dalam konkuren ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada urusan yang wajib sama non-wajib. Jadi urusan yang wajib itu ini termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Sedangkan urusan yang non-wajib itu ada kayak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan umum ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahannya. Jadi di dalam urusan pemerintahan umum ini tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam hal tersebut dimiliki oleh kewenangan penuh presiden untuk mengelola tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Materi yang ketiga adalah Perda dan Perkada, di mana Perda ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Yang Perkada itu merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan gubernur baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi perkada ini dibuat lalu direalisasikan dalam peraturan daerah. Yang selanjutnya ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama itu kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, yang ketujuh keterbukaan. Selanjutnya ada tahapan pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan ini
disusun dalam program pembentukan peraturan daerah. Yang kedua itu ada penyusunan. Dalam penyusunan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan daerah, serta melibatkan beberapa aparat masyarakat. Yang ketiga ada pembahasan dan pengesahan. Dalam pembahasan dan pengesahan ini dibahas bersama antara anggota DPRD dan kepala daerah, lalu disahkan. Yang keempat ada pengundangan. Dalam pengundangan ini setelah disahkan dimasukkanlah ke dalam lembaran daerah. Yang kelima itu ada penyebarluasan. Dalam penyebarluasan ini peraturan daerah yang telah dibuat akan disebarluaskan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.